Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua. Ada apa sebenarnya beberapa waktu belakangan? Justru tindakan-tindakan intoleransi makin masif terjadi dan bukan berkurang. Salah satu peristiwa tindakan intoleransi yang sangat disayangkan seperti yang ada di layar teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Mari sama-sama kita simak ya. Guys, hari ini gua bersama Ibu Rita Muljarto dan ada pengacara di sini Bang Subardianuka. Ibu Rita Muljarto yang videonya viral ini adalah guru pembimbing retret anak-anak di Sukabumi kemarin yang jadi korban persekusi. Bu, gimana kondisi anak-anak sekarang? Ya, saat ini anak-anak dalam pemulihan ya Pak ya. Dan mereka mengalami trauma ya, pasti trauma. Kayak gimana traumanya? Ya, mereka tidak bisa mendengar suara kalau keras gitu. Dan mereka sering susah tidur. Ya. Dan itu juga menjadi beban bagi orang tua yang melihat anaknya kondisinya masih ada dalam trauma. Bang pengacara, ini kalau anak-anak sampai trauma kena sama orang dewasa ini, apakah ada pasalnya, Bang? Kalau berbicara secara pasal, menurut kami itu masuk pasal 170 KUHP, pengerusakan ataupun bisa dijuntukan 406 KUHP. Itu pengerusakan. Yang jelas 170 itu penjaranya berapa lama? Penjaranya di atas 5 tahun setengah ancamannya. Nah, yang kedua, terkait intimidasi dan kekerasan terhadap anak. Karena kekerasan terhadap anak itu ada dua macam, Bang. Ada secara langsung, ada secara psikologi. Ini menurut pandangan kami, ini secara psikologi pasti terganggu. Bayangkan, anak-anak ini masih di bawah umur, tapi dihadapkan dengan permasalahan seperti ini, otomatis akan merasakan psikologi terguncang. Dan pasti psikologinya jangka panjangnya. Kalau untuk pasalnya, menurut kami di pasal 76C, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yaitu bisa diancam 3 tahun 6 bulan. Tapi dengan junto yang perusakan tadi total berapa tahun? Ya, kalau 3 tahun sekian ditambah 5 tahun sekian bisa 8 tahun ke atas. Ya kalau kami sih bukan hanya melihat berapa ancamannya, tapi ini harus dihukum berat. Ya, benar. Kalau bisa lebih dari itu. Kan ini biadab. Bayangkan anak-anak teman-teman semua, anak bapak ibu yang menonton video ini. Amin-amin terjadi sama anak saya kejar sampai ujung semut. Kami rakyat Indonesia ingin agar pelaku dihukum berat. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, ini adalah wawancara oleh Mas Permadi Arya kepada Bapak pengacara dan juga Ibu yang kemudian ikut hadir pada peristiwa itu. Nah teman-teman sekalian, ini postingan Mas Permadi Arya bahkan sudah juga disukai ya 67.864 pengguna media sosial dengan berbagai macam komentar. Tentu banyak sekali di sini yang memberikan apresiasi dan juga ucapan terima kasih kepada Mas Permadi Arya dan juga saya secara pribadi. Terima kasih banyak untuk Mas Permadi Arya karena luar biasa sekali, kerap kali berada di posisi terdepan ketika saudara-saudara kami yang beragama Kristen mengalami tindakan intoleransi ataupun tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pelarangan ataupun pemubaran ibadah, juga tindakan-tindakan persekusi seperti yang baru saja teman-teman Bapak Ibu sekalian kita simak bersama-sama ini. Nah, karena itu mari kita melihat beberapa komentar di sini teman-teman ya sebelum kita membahasnya. Di sini ada beberapa orang ya yang juga di sini diuraikan bahwa sudah ditangkap karena katanya 7 orang. Lalu kemudian juga di sini juga pernah mengalami hal TSB Bang Permadi sekitar 10 tahun yang lalu, sama kasusnya dengan acara KKR remaja. Tiba-tiba di tengah acara listrik maksudnya mungkin ya langsung mati dan kemudian pintu hallnya ditutup karena bendera yang dibawa oleh orang-orang tersebut dengan naik motor sudah keliling tempat kami kumpul mau paksa masuk ke dalam ruangan ditahan oleh panitia. Nah teman-teman memang banyak sekali ya, bahkan beberapa waktu yang lalu saya pernah ya bercerita kepada teman-teman semua. Saya pernah merasakan bagaimana melaksanakan kegiatan peribadatan dan kemudian ada orang yang melarang. Bahkan sekitar tahun 2013 teman-teman Bapak Ibu sekalian, waktu itu saya pelayanan di salah satu gereja terkhusus untuk pelayan pemuda ya, pemuda remaja. Jadi karena memang tempat itu sebenarnya itu sudah lama dipakai sebagai tempat peribadatan, tapi entah apa tiba-tiba ada pihak dari warga ya yang kemudian tentu saja identitas keagamaan itu selalu ya dibawa-bawa teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian mereka melarang untuk dilaksanakannya peribadatan di situ, dilarang ya untuk tempat itu dipakai sebagai tempat peribadatan. Dan akhirnya mau beribadah di mana?
Ya, setelah beberapa waktu tidak beribadah, lalu kemudian kami mencoba memikirkan bagaimana kalau kita beribadah pemudanya, ya sudah menyanyi dan berdoa saja tanpa ada alat musik, lalu kemudian tanpa menyalakan listrik, lampu listrik teman-teman ya. Jadi kami hanya menggunakan lilin. Kami membuat lingkaran ya sekitar 20-30 pemuda remaja, lalu kemudian nyanyi lagu puji-pujian, 1-2 pujian, lalu kemudian membaca Alkitab dan kemudian merenungkan firman Tuhan secara singkat, dan akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Nah, Bapak Ibu sekalian, suasananya memang kemudian membuat kita tidak begitu konsentrasi karena tetap harus memikirkan dan kemudian memiliki sikap waspada. Kira-kira nanti ada nggak yang datang nih? Bahkan juga teman-teman Bapak Ibu sekalian, pada waktu itu saya ada pernah pelayanan di sebuah gereja, lalu kemudian saya mendapatkan undangan juga untuk menyampaikan firman Tuhan pada ibadah umum di hari Minggu. Dan Bapak Ibu sekalian, ada sekelompok orang di luar gereja itu banyak sekali ya, berpakaian putih, lalu kemudian mereka mengawasi jalannya ibadah. Mengapa mereka mengawasi jalannya ibadah? Karena mereka tidak mau ada kegiatan peribadatan di situ. Ya, waktu itu memang kegiatan peribadatan diizinkan, tidak dibubarkan, tapi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, itu diawasi, dan itu bukan hanya 20-30 orang, itu banyak sekali, 50 ke 100 orang. Nah, rasanya gimana teman-teman dan Bapak Ibu sekalian? Ya tentu saja ya ada jemaat-jemaat yang kemudian nampak khawatir ya, tetapi semuanya berjalan dengan baik. Pada waktu itu tidak ada pembubaran sampai peribadatan selesai, tapi mereka mengawasinya dengan begitu ketat. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu itu memang akan mengganggu aktivitas peribadatan, tapi itulah yang terjadi. Ya, dan dalam bagian saya tidak perlu memberitahukan ya itu pengaruh agama mana yang melakukan hal seperti itu ya teman-teman. Tetapi yang pasti adalah bahwa tindakan-tindakan intoleransi ini sudah kesekian kali terjadi di bangsa kita di Indonesia, dan itu bukan hanya 1-2 kali seperti yang dialami oleh saudara kita yang melakukan retreat itu. Wah teman-teman, itu sangat disayangkan sekali ya. Wah, tadi sudah dijelaskan mengenai apa yang kemudian menjadi dampak dari aksi, dari tindakan mereka itu. Dan berharap sekali semoga upaya hukum yang kemudian dilakukan oleh pihak sekolah dan juga ada support dari Mas Permadi Arya dan juga pihak-pihak lain yang ikut berkontribusi, ini bisa menghasilkan sesuatu yang menjadi efek jera supaya tindakan-tindakan tersebut tidak lagi dan tidak boleh lagi terjadi di bangsa kita Indonesia ini. Karena sangat disayangkan teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, kita diperkirakan bisa menjadi negara yang luar biasa pada tahun 2045. Tapi kalau kemudian rakyatnya, masyarakatnya masih lebih sibuk ngurusin aktivitas umat agama lain, ya bagaimana bangsa dan negara ini bisa maju? Nah, ini memang PR dari para penegak hukum, PR dari para pemerintah. Bagaimana caranya supaya hal-hal intoleransi ini tidak terjadi di masa mendatang? Sederhana saja sebenarnya teman-teman, tindak tegas, hukum berat para pelaku. Karena menurut saya ini bukan hanya kemudian ya mengabaikan ataupun kemudian membuat hak orang lain menjadi tidak didapati secara utuh, tetapi ini kan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang bahkan bertentangan keras dengan Pancasila. Baik dari silanya yang pertama sampai pada silanya yang ketiga juga kelima. Nah, karena itu teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, kita berharap sekali ya semoga para penegak hukum benar-benar memberikan perhatian mengenai hal seperti ini. Dan nanti kita lihat ya, tadi ada katakan yang beberapa waktu yang lalu memang saya sudah lihat ya bahwa ada 7 tersangkanya teman-teman. Tapi apakah mereka akan diproses hukum dengan putusan nanti yang seperti diharapkan yang bisa memberikan efek jera? Nah, mari nanti kita nantikan saja mengenai hal itu. Karena itu mari terus kita berdoa bagi bangsa kita Indonesia dan para penegak hukum yang ada ya, supaya mereka bisa menegakkan hukum dengan seadil-adilnya di bangsa kita Indonesia ini.